Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan diampuni semua dosa-dosanya. Sahabat amalan semua yang dirahmati Allah, setiap orang tentu berharap hidup panjang dan bahagia bersama pasangan. Tapi tahukah kamu, ada sejumlah sifat dalam rumah tangga, terutama dari pihak istri, yang secara ilmiah dan psikologis bisa memperpendek usia suami, bukan karena si istri berbahaya secara fisik, tapi karena efek psikis, tekanan emosional, hingga kondisi stres kronis yang menggerogoti tubuh perlahan-lahan. Berikut 12 sifat istri yang secara rasional dapat membuat suami cepat sakit, bahkan cepat mati. 1. Terlalu banyak mengeluh. Keluhan sehari-hari seperti kamu kok pulang telat lagi. Kenapa sih nggak peka? Atau lihat tuh suami orang, terdengar sepele, tapi jika efeknya bisa sangat menghancurkan, mental pasangan dilakukan terus. Suami yang setiap hari harus mendengar keluhan tanpa henti dari istrinya akan merasa tidak pernah. Cukup tekanan seperti ini memicu stres kronis, yang meningkatkan produksi hormon kortisol dalam jangka panjang. Stres berkepanjangan dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, memperparah hipertensi, bahkan memperbesar risiko serangan jantung. Istri yang sering mengeluh tanpa solusi, membuat rumah tak lagi jadi tempat pulang yang menenangkan, melainkan seperti ladang ranjau. Emosional suami bisa kehilangan semangat hidup, dan merasa hidupnya hanya berisi tuntutan tanpa penghargaan. 2. Suka membandingkan. Membandingkan suami dengan pria lain, baik dari segi fisik, materi, karir, atau perhatian, adalah bentuk kekerasan emosional yang sering tidak disadari. Tuh suami si Rini aja bisa ngajak jalan tiap minggu, atau masa gaji kamu segini doang. Kalimat-kalimat seperti ini menghantam harga diri pria dan membuatnya merasa gagal ketika harga diri runtuh. Muncul tekanan batin yang tidak terlihat, tapi sangat menyakitkan. Rasa bersalah, malu, dan marah bisa bercampur menjadi kelelahan emosional jika terus berlangsung. Pria bisa mengalami depresi tersembunyi, gangguan tidur, dan menurunnya fungsi jantung. Dalam pernikahan, perbandingan tidak pernah membangun. Ia justru meruntuhkan fondasi kepercayaan diri dan keintiman suami istri. 3. Tidak pernah memberi apresiasi. Istri yang tidak pernah menghargai usaha suami membuat pria merasa tidak berguna. Padahal sesederhana ucapan terima kasih, ya sudah kerja keras, bisa menjadi bahan bakar emosional luar biasa bagi seorang pria. Suami yang tak pernah diapresiasi bisa merasa seperti mesin pencetak uang yang tak punya nilai sebagai manusia. Ia mungkin tetap diam dan terus bekerja, tapi di dalam hatinya, perlahan mati rasa lelah tidak hanya datang dari pekerjaan, tapi dari perasaan bahwa semua yang ia lakukan dianggap biasa saja, bahkan kurang. Ini bisa memicu stres berat yang memengaruhi metabolisme jantung dan daya tahan tubuh. 4. Apresiasi bukan soal hadiah besar, tapi tentang melihat dan menghargai sekecil apapun usaha pasangan. 4. Suka membentak dan merendahkan. Bentakan istri, apalagi yang dibumbui kata-kata merendahkan, adalah serangan langsung pada harga diri suami. Pria mungkin terlihat kuat, tapi harga dirinya rapuh saat direndahkan oleh orang yang paling dekat dengannya. Dasar nggak becus, bodoh banget sih kamu, atau bahkan tatapan sinis, bisa meninggalkan luka psikologis dalam tubuh manusia. Merespons ancaman verbal sama seriusnya dengan ancaman fisik, jantung berdetak lebih cepat. Afas memburu, tekanan darah naik. Jika kondisi ini terjadi terus-menerus, tubuh akan kelelahan dan mudah jatuh sakit. Suami bukan robot. Ketika hatinya hancur oleh kata-kata istrinya sendiri, maka jiwanya perlahan padam, meski mulutnya tetap diam. 5. Tidak bisa mengelola emosi. Istri yang tidak bisa mengatur emosinya sering meledak-ledak dan berubah suasana hati tanpa sebab. Kadang tertawa, beberapa menit kemudian marah besar hanya karena hal kecil. Suami pun hidup dalam ketegangan, selalu berjaga-jaga agar tidak salah bicara atau salah gerak. Ini membuat suasana rumah seperti zona perang, bukan tempat untuk beristirahat. Keadaan ini menyebabkan suami terus berada dalam mode fight or flight, yang membuat tubuh memproduksi hormon stres dalam jangka panjang. Akibatnya penurunan imun tubuh, risiko gangguan jantung bahkan stroke meningkat. Ketenangan adalah kemewahan dalam rumah tangga, dan jika istri tidak bisa mengelola emosi, maka rumah kehilangan jiwanya dan suami kehilangan tenangnya. 6.
terlalu mengontrol dan tidak percaya istri yang ingin tahu semua hal dari isi chat, lokasi suami, teman kerjanya, sampai sandi HP. Menunjukkan bahwa ia hidup dalam ketakutan, tapi justru membuat suami hidup dalam tekanan. Kontrol berlebihan bukan bentuk cinta, tapi bentuk dari ketidakpercayaan suami yang merasa hidupnya selalu diawasi, akan merasa seperti tahanan dalam rumah sendiri. Ia kehilangan ruang untuk bernapas, merasa selalu disalahkan, dan tidak dipercaya. Hal ini bisa memicu stres emosional yang dalam. Dan jika berlangsung lama, tubuh akan mengalami kelelahan sistemik pria. Butuh kepercayaan agar merasa dihargai. Tanpa itu, ia akan lelah bukan karena pekerjaan, tapi karena terus-menerus membela diri di hadapan orang yang seharusnya jadi tempat berlindung. K27 tidak mau mendengarkan komunikasi adalah nafas dalam rumah tangga, tapi ketika istri hanya ingin bicara tanpa pernah mau mendengarkan, maka suami akan merasa seperti berbicara ke tembok setiap kali ia ingin curhat soal pekerjaan. Keluhan ditanggapi dengan instruksi, atau malah dibelokkan jadi tentang istri sendiri. Perlahan-lahan suami akan berhenti bicara. Ia simpan semuanya sendiri, lelah, takut kecewa. Dalam psikologi, hal ini disebut emotional disconnect, dan jika dibiarkan, bisa menyebabkan rasa kesepian mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa kesepian dalam hubungan justru lebih berbahaya daripada kesepian, karena hidup sendiri. Suami yang tidak merasa didengarkan oleh pasangannya akan mengalami tekanan mental yang mengikis semangat hidupnya sedikit demi sedikit. K28 terlalu fokus pada uang dan materi. Uang memang penting, tapi jika segala hal dalam rumah tangga diukur hanya dari nominal dan fasilitas, maka nilai kemanusiaan dan cinta bisa luntur. Istri yang selalu menuntut ini itu, tanpa mempertimbangkan kemampuan suami, akan membuat pasangan hidupnya terjebak dalam tekanan finansial yang menyakitkan. Lelah, kerja lelah, dihitung. Pria memang punya naluri untuk memberi, tapi jika tidak disertai pengertian, ia akan merasa seperti ATM berjala. Stres karena tuntutan ekonomi bisa menyebabkan gangguan tidur, migrain, bahkan tekanan darah tinggi. Lebih parah lagi, suami bisa jadi nekat berutang, kerja terlalu keras, atau mengambil jalan pintas yang membahayakan pernikahan. Bukan transaksi, tapi kerjasama. Ketika uang jadi satu-satunya tolak ukur cinta, maka perlahan rasa saling percaya akan terkikis. Kesembilan, membawa masalah rumah tangga ke medsos. Zaman sekarang banyak istri menjadikan media sosial sebagai tempat curhat dan balas dendam emosional. Masalah kecil di rumah langsung disindir di story status atau bahkan unggahan terbuka. Padahal suami yang membaca atau tahu hal itu bisa merasa sangat malu, marah, dan dikhianati. Harga diri pria sangat sensitif terhadap hal-hal yang menyangkut kehormatan di depan umum. Ketika aib rumah tangga diumbar ke publik, kepercayaan dan rasa aman pun runtuh. Ini menciptakan beban psikologis yang berat, membuat suami tertekan, malu di lingkungan sosial, bahkan bisa kehilangan semangat hidup. Rumah tangga adalah ruang pribadi, bukan konsumsi publik. Menjaga marwah hubungan jauh lebih penting daripada mengejar likes atau simpati online. X. Cuek dengan kehidupan seksual. Kehidupan seksual bukan hanya soal kebutuhan biologis, tapi juga tentang kedekatan emosional dan rasa memiliki. Istri yang acuh sering menolak tanpa komunikasi yang sehat atau menganggap seks sebagai tugas saja akan menciptakan jarak batin yang lebar. Suami bisa merasa ditolak bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional dan eksistensial. Penolakan yang terus-menerus membuat pria merasa tidak diinginkan, bahkan merasa tidak layak dicintai. Dalam jangka panjang ini bisa memicu frustrasi, kecemasan, dan depresi. Hubungan intim yang sehat memberi rasa nyaman dan memperkuat ikatan batin, sedangkan kehidupan seksual yang kering justru bisa menjadi racun dalam hubungan. Bukan soal frekuensi, tapi soal kualitas koneksi. Ke-11, overthinking dan mencurigai. Terus-menerus kecurigaan berlebihan, seperti memeriksa HP, menyelidiki lokasi, menanyai setiap menit suami pergi, bisa menciptakan atmosfer pernikahan yang penuh kecurigaan dan ketegangan. Suami akan merasa seperti hidup dalam pengawasan, kehilangan kebebasan bahkan untuk bernapas, padahal kepercayaan adalah fondasi utama dalam hubungan. Istri yang overthinking bukan hanya meracuni dirinya sendiri dengan skenario-skenario fiktif, tapi juga menyalurkan ketegangan itu kepada suaminya. Akibatnya, sang suami selalu berada dalam mode bertahan. Menyiapkan jawaban dan pembelaan hidup dalam tekanan semacam ini bisa menyebabkan
kelelahan mental berat yang berdampak langsung ke kesehatan fisik, insomnia, MAG, bahkan penurunan fungsi kognitif. Ke-12, tidak peduli penampilan dan kebersihan rumah. Rumah yang nyaman adalah surga kecil bagi suami setelah seharian bertarung dengan kerasnya dunia luar. Amin jika rumah berantakan penuh omelan dan istri tidak lagi memperhatikan penampilan. Maka suasana rumah berubah dari tempat istirahat menjadi sumber stres baru. Suami akan merasa bahwa ia pulang bukan ke rumah, tapi ke medan perang baru yang lebih kacau. Keadaan seperti ini bisa menyebabkan gangguan psikologis halus. Ia mulai betah di luar rumah, mencari pelarian, atau bahkan perlahan menjauh. Secara emosional, istri tidak perlu tampil seperti artis, tapi perhatian kecil, seperti menjaga kerapian wangi tubuh dan kehangatan. Suasana rumah bisa menjadi penyembuh luar biasa suami. Tapi yang peduli bukan mencari istri sempurna. Pernikahan adalah perjalanan dua jiwa yang saling menyembuhkan, bukan saling melemahkan. Video ini bukan untuk apalagi menyalahkan istri menjatuhkan, melainkan sebagai cermin, karena tanpa disadari saikap-saikap kecil yang tampak sepele bisa menjadi luka yang terus membesar dalam diam. Suami bukan robot tanpa emosi. Ia bisa lelah, bisa hancur, dan bisa mati secara perlahan. Jika rumah tak lagi menjadi tempat pulang yang damai setiap pasangan, tentu punya kekurangan. Tapi jika dua hati berusaha saling mengerti dan memperbaiki, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang penuh cinta, bukan ladang stres. Ingat, suami yang sehat jiwanya kuat fisiknya. Dan bahagia, batinnya adalah suami yang akan berjuang sepenuh hati untuk keluarganya. Karena pada akhirnya, cinta yang tulus bukan tentang seberapa besar kamu menuntut, tapi seberapa jauh kamu mau merawat. Demikian sahabat amalan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.